musisi, bersama-sama kita puji Dia. Bersama-sama bangkit berdiri. Mari angkat suaramu, nyanyikan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Bersama-sama nikmati kebaikan Tuhan. Lagu ini menceritakan tentang kasih Tuhan. Mari yang sepakat kita sama-sama nyanyikan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, Bahkan di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti bawaku lagi. untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Bersama-sama nyatakan. Oh, ku dapat hadirmu. Oh, Inilah rinduku. inilah rinduku. Hidupku hanyalah. Hanyalah untukmu. Ini doa kami. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku Kami mau ceritakan. menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam Mari sekali lagi di katakan. hatimu. Oh hidupku, oh hidupku hanyalah bagimu. Hanyalah untukmu. Yeah. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, Dan nafasku menceritakan kasihmu. amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus. Mari. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, Dan dan nafasku nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam
Siap lebih lagi nyanyikan. di hatimu. Ini doa kami Tuhan. Oh hidupku Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. dan nafasku menceritakan kasih-Mu, kasih-Mu. Ajarku berdiam Sekali lagi nyatakan hatimu. hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Oh kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di Hatimu. Ajarku berdiam. Mari berikan sorak-sorai buat Dia. Yes. Woo. Sebab Dia Tuhan yang penuh kasih. Dan Dia juga Tuhan yang ajaib, dahsyat di dalam kita. Amin. Bersama-sama. Puji Dia. Good. Mari musisi angkat suaramu. Woo. Mari nyatakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari tinggikan namanya. Come on musisi. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas lamanya. Siapa namanya? Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari nyatakan dengan iman. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau layak. One, two, one, two, three. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas lamanya. Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, Kau agung. agung dan perkasa. Kau sumber. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas lamanya. Siapa namanya? Yesus, Kaulah Raja mulia. Bersama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus yang dahsyat.
Dia raja di atas segala raja. Raja mulia. Come on. UCC menari buat Tuhan. Yeay. Mari Bapak Ibu nyatakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Siap lebih lagi melompat buat Dia. Melintas selamanya. Yesus, Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah. Melintas selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Sorakan. Raja mulia, Sekali lagi. Angkat suaramu UCC. Raja mulia. Haleluya. Kasih tos kanan kiri katakan Yesus Raja mulia bertahta atasmu. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau sembah Dia. Bapak Ibu, seberapa dalam sih hubungan Tuhan untuk setiap kita? Ya, Bapak Ibu, sebentar kita akan nyanyikan lagu ini karena kita percaya setiap kita udah Tuhan tempatin di dalam kemenangan. Dan kemenangan berikutnya akan Tuhan berikan juga. Dan satu hal Bapak Ibu, lagu yang akan kita bawakan, lagu ini berbicara tentang Tuhan sendiri. Yang membangun hubungan untuk kita. Bukan kita yang membangun, tapi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Di atas kayu salib, Tuhan telah nyatakan kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat semua kebaikan-Mu. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Amen. Your grace is greater than my sin. I'll trample death. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and maker. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Me go. Terima kasih Tuhan. Come on, say your love is stronger than my fear. Amen. Your grace
greater than my sin. A troubled day. Where is your sting? Where is your sting? Here I declare my victory. My victory. Mari yang berkemenangan katakan. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, Amen. even when the sun comes out, even in the darkest night, you never let me go. Never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Sing hallelujah. I'm not afraid. God is for me. Sing haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Pujilah Yesus. Haleluya. I'm not afraid. God is for me. Come on, sing haleluya. Sing again, hallelujah. Kami serahkan kekhawatiran, ketakutan kami Tuhan. Jesus, you're my rock and anchor. Kau batu karang yang You're the teguh. one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let Mari Bapak Ibu saja katakan. Even when the mountains tremble, even when the storms come by, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. You never let me go.
ucapkan syukur kita katakan terima kasih buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. You never let me go, never let me go. I'm not afraid. God is for me. Sing hallelujah. I'm not afraid. God is for me. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Percayalah Dia nggak pernah tinggalkan-Mu. Kau kuatkan aku bertahan. Aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Immanuel. Mari katakan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari Bapak Ibu panggil dia. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Amin. Engkau besertaku. Kau Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau Immanuel, Immanuel. Kau besertaku. Kau Immanuel, kau harapan, harapan. Dalam kesesakan, Kau buktikan Kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, sebab Kau pengharapan kami. dalam kesesakan, Kau buktikan Kesetiaan-Mu, Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan, sebab Kau harapan kami Kau Tuhan. harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari Bapak Ibu nyatakan. Kau kuatkan aku bertahan. Tiada ketakutan yang menguasai setiap kami Tuhan, sebab Kau pengharapan kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Tak pernah gagal rencana-Mu, rangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sedia. Tak pernah gagal, ya Tuhan yang gak pernah gagal pada rencana untuk setiap kita. Rangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapan takkan hilang, Takkan hilang masa depan. mari nyatakan iman-Mu, katakan tak pernah gagal, Tak pernah rencana-Mu Yesus. rangi jalanku, kuasa-Mu sempurna.
aman dalam-Mu. Sekali lagi nyatakan imanmu, katakan Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Aku percaya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kami aman di dalam Tuhan. Tapi satu hal yang pasti yang saudara harus ingat, aman di dalam Tuhan ada konsekuensinya. Kita harus menjalankan apa yang Tuhan mau. Bukan berarti kita mau menjalankan semau-mau kita. Aman di dalam Tuhan, di dalam jalannya, mengikuti petunjuk dan perintahnya. Bukan apa yang kita mau. Terima kasih Tuhan, Kau tetap melindungi kami. Kau memelihara kami, bahkan di saat kami jatuh, Kau tetap ada Tuhan. Percaya saudara, walaupun Anda mungkin terjatuh, Anda mungkin salah langkah, Tuhan tetap ada. Sama seperti anak yang hilang. Buat keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Balik. Dan dia akan lari menggapaimu. Dan tetaplah selalu berada di jalannya. Punya pengharapan satu hanya kepada Tuhan. Bukan pada pikiranmu, bukan pada kepintaranmu, bukan pada kehebatanmu. Pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika saudara mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamatmu, jadikan dia raja dalam hidupmu. Jadikan dia pemimpin dalam hidupmu. Biarlah dia bertahta di pikiranmu, di hatimu. Biar segala apa yang kau lakukan boleh sesuai dengan kehendaknya dan jadi berkat buat banyak orang. Jalankan amanat agung Tuhan. Sebarkan firman Tuhan dimanapun kau berada. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari ini kami mau juga mendengar message-Mu Tuhan. Dari satu orang yang luar biasa, yang peduli terhadap generasi Tuhan. Biar firman hari ini boleh mengajari kami bahwa apapun generasi yang ada, ajarlah kami untuk menjadi generasi yang mencintai Tuhan. Mau generasi milenial, X, Y, Z, Alpha, apapun itu Tuhan. Biarlah kami jadi generasi yang mencintai Tuhan. Firman Tuhan selalu tetap di generasi apapun. Berdoa Tuhan hari ini firman yang disampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh jadi perpanjangan lidah Tuhan untuk apa yang ingin disampaikan pada kami. Buka hati kami, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh melaksanakan setiap firman-Mu di luar sana Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini ada pastor yang udah beberapa kali juga. Thank you. Tadi kami sempat ngobrol-ngobrol. Tentu saja sudah nggak asing lagi. Ini kali yang ketiga kali ya untuk hadir di sini bicara mengenai generasi dan juga bagaimana kita handle generasi. Tentu beliau itu sudah sangat berpengalaman dan sangat tahu gitu. Dan juga anak-anaknya pun tadi kami cerita luar biasa gitu, mempengaruhi untuk bisa menjadi influence di dunia sosial media. Oke, saya panggilan aja Pastor Yusak Kancana. Halo, shalom. Ya, senang sekali ada di sini pagi hari ini. Terima kasih untuk undangannya Pastor Oci dan Ibu Cencen. Saudara, saya harap saudara juga senang ada di sini. Amen. Katakan kepada sebelahmu, saya senang kamu duduk di sebelah saya. Katakan. Ya, kali ini saya datang bersama istri saya, Sylvie. Bisa bangkit berdiri sebentar, berikan tepuk tangan untuk Sylvie. Ya,
Haleluya. Pastor Oci nyusul ya. Masih belum sampai. Oke, hari ini saya sebenarnya baru kembali dari Amerika kemarin. Kurang dari 24 jam setelah landing saya udah ada di Wus menuju Bandung. Jadi tadi pagi ada di satu tempat yang lain dan langsung ke sini. Hari ini saya ingin share sesuatu yang biasanya kalau yang saya share itu adalah sesuatu yang memberkati saya, mengubahkan hidup saya. Sehingga pada saat saya share, saya berharap akan memberkati saudara juga, amin. Ada satu pencerahan yang Tuhan kasih yang seingat saya itu sekitar 14 tahun yang lalu. Oke, 14 tahun, 15 tahun yang lalu. Meskipun saya udah melayani Tuhan dari muda, tapi apa yang saya alami itu seperti aha moment yang membukakan pemahaman saya sehingga saya melihat Alkitab dengan cara yang baru. Melihat Tuhan Yesus itu jauh lebih indah daripada sebelumnya yang saya lihat, oke. Dan itu hari ini saya ingin share apa yang saya kasih judul, ya. Ini meminjam dari kebiasaan anak-anak Gen Z, oke. Bikin judulnya, ya kan. Ternyata begini mappingnya. Sudah tahu mapping? Mapping itu artinya ya kayak urut-urutannya seperti apa atau prosesnya atau flow chartnya seperti apa. Karena saya percaya dalam kebenaran itu pasti konsisten, amin. Tuhan juga tidak skizofrenia, ya. Dia tidak ganti-ganti konsep gitu, enggak. Dia pasti konsisten sesuai dengan karakternya. Nah kita aja yang kadang-kadang salah menduga dia maunya apa atau prinsipnya seperti apa sehingga kita when we misunderstand kita tingkah lakunya menjadi tidak sesuai. Tapi saya ingin share hari ini, kalau keburu nanti sampai ke slide yang terakhir, akan ada mappingnya nanti saya akan share. Tapi saya ingin mulai dari bagaimana sebenarnya cara Tuhan mengubah kita itu dari sebuah story sejak kebangkitannya. Di jalan menuju Emmaus ada 2 orang murid yang kebingungan. Kemudian mereka nggak tulis semua ayatnya, tapi mereka bilang mereka menyangka ya kan Tuhan Yesus menjadi pembebas Israel. Tapi akhirnya yang mereka harapkan itu tergantung di atas kayu salib dan mati. Mereka kecewa, baru ada kabar bahwa katanya bangkit, mayatnya hilang dan sebagainya. Di tengah-tengah kebingungan itu Tuhan Yesus muncul, kemudian Tuhan menjelaskan kepada mereka, semua itu harus dilalui oleh Sang Mesias, mengubah konsep mereka. Dan yang saya ingin tuju adalah langsung ke ayat yang oke saya harus klik sendiri di sini, saya lupa. Oke, langsung ke ayat yang ke-32 dari Lukas 24 itu. Ya, sesudah mereka, Tuhan Yesusnya pergi, habis dijelasin Tuhan Yesus pergi, terus mereka saling tengok-tengokan satu dengan lain, terus mereka bilang begini, bukankah hati kita berkobar-kobar tadi waktu ia menjelaskan. Nah saya ingin highlight kata hati di situ, hati kita berkobar-kobar. Semua katakan hati. Ya, ternyata dia tuh, cara dia merubah itu dia menyentuh hati. Oke. Di tengah dunia yang kalau ingin perubahan biasanya mereka kasih apa ya istilahnya tuh bentuk-bentuk atau perintah-perintah atau hukum-hukum, ya kan. Saya percaya bahkan hukum Taurat di Perjanjian Lama itu sebenarnya tidak merubah hati orang. Oke. Saya kalau nanti bolak-balik di sini saya ingin gunakan mimbar ini sebagai alat peraga, ya. Alkitab kita dibagi 2 kan, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi ini Perjanjian Lama, karena saudara baca dari kiri ke kanan, ini Perjanjian Lama, ini Perjanjian yang baru. Dan dividing line-nya adalah the cross. Saya percaya Perjanjian Baru dimulai di kematian dan kebangkitan Kristus. Di sini. Jadi kita ada 2025 di sini. 2000 tahun setelah Kristus. Amen? Nah, saya percaya the cross change everything. Oleh sebab itu kita mulai dari kisah kebangkitannya. Kematian dan kebangkitan. The cross change everything. Cross ini kayak game changer. Apa yang kita baca di Perjanjian Lama tiba-tiba seperti ada satu pembalikan. Oke, ada paralelnya tapi ada juga kontrasnya. Nah, di Perjanjian Lama orang-orang Israel diberi hukum, ya kan? Tapi hukum itu nggak merubah orang. Aplikasinya di dalam kita juga dengan anak-anak. Anak-anak tuh kalau kita kasih perintah, apalagi ancaman, hukuman, itu biasanya mereka cuman
kerjakan di depan kita. Kalau hatinya nggak sampai ke hati, maka mereka cuma takut pada saat kita ada. Kalau kita nggak ada, mereka seperti Tom nggak ada Jerry, atau Tom dan Jerry itu suka terbalik. Yang kucingnya yang mana, yang tikusnya yang mana, oke? Tom yang kucing ya, oke. Seperti Jerry tidak ada Tom, oke? Mereka akan liar sendiri. Nah, dan ini yang menjadi pencerahan saya. Ternyata kalau kita baca Perjanjian Lama, kita lihat kisah orang Israel yang gagal. Tidak berhasil sesuai dengan apa yang Tuhan mau, begitu kira-kira. Oke? Padahal sudah dikasih hukum. Nah, bukan saya ngomong ya, karena Roma 3 mengatakan, Paulus bilang semua telah berdosa, semua telah kehilangan kemuliaan, semua telah tidak ada yang benar, semuanya dusta, semua tidak ada yang mencari Tuhan. Padahal di situ ada orang-orang hebat yang kadang-kadang dulu waktu saya masih muda sebelum pencerahan ini, saya selalu kutip Musa, cerita Elia, cerita Elisa, cerita Daud. Kita harus jadi seperti Daud, kita harus jadi seperti Gideon. Kita lupa mereka semua telah gagal, tidak ada yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Nah, rupanya hukum Taurat itu diberikan sebenarnya bukan untuk, nah ini agak kontroversi, saya sendiri belum sampai berani ngomong di sosial media. Di sosial media itu banyak sekali yang lempar batu digital soalnya, banyak yang kritik. Tapi kalau di UCC saya boleh berterus terang, oke? Gak apa-apa kan di sini, bocoran-bocoran, oke? Hukum Taurat diberikan, kebanyakan kita tendensi manusia itu bersikap legalistik sebenarnya. Oke, kita mikirnya tuh kayak ulangan di sekolah. 10 soal, gitu kira-kira lah ya, kita ambil 10 perintah aja. 10 soal, kalau banyak benernya, lulus. Oke, kalau banyak gak benernya, ulang. Jadi kalau 10 perintah, kalau lebih banyak benernya, masuk surga. Lebih banyak salahnya, lebih banyak dosanya, masuk neraka. Begitu kira-kira. Totally wrong. Not so. Karena Yakobus bilang standar hukum Taurat melanggar satu berarti melanggar semuanya. Jadi standar hukum Taurat itu adalah perfection, sempurna, 100%. Tahukah saudara, orang berhenti berdosa tidak bikin dia diselamatkan. Karena dia udah ada dosa sebelumnya lagi. Saya nggak narkoba lagi, ya tetap masuk neraka. Saya nggak begini, tetap masuk neraka semua. Sekali ada satu pelanggaran dosa, terpisah dari Tuhan selama-lamanya. That's biblical standard. Amen, saudaraku. Jadi sebenarnya pada saat hukum diberikan, Tuhan nggak ngomong, oke, taat ini ya. Memang teksnya taatilah, thou shall not, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya kan? Tapi sebenarnya ada purpose behind the text. Tujuan hukum Taurat diberikan bukan supaya mereka taat, meskipun nyuruhnya adalah taat. Tapi ada tujuannya lagi, tujuannya adalah, nah ini dia, yang belum berani ngomong di sini. Tujuannya adalah membuktikan kamu nggak bisa taat. Jadi hukum Taurat itu kayak cermin. Dia kasih perintah, kasih standar, tapi nggak pernah bantu, nggak pernah nolong. Dia adalah seorang kurator yang keji. Kamu salah. Kalau kamu udah berhenti, tapi kalau kamu nggak bunuh lagi, tapi kamu dusta. Kalau kamu ngedusta, 15 tahun yang lalu kamu zina. Jadi on and on, menuduh. Tapi tujuan tadi membuktikan kamu tidak bisa taat. Ada tujuan berikutnya lagi. Tujuan berikutnya lagi, kalau kamu nyerah, if you want to surrender, if you want to stop building your own self-righteousness, open your heart. Sang Juru Selamat datang. Kalau kamu menyerah, terima Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat yang nyelamatin kamu. Kamu yang gak qualified, dibuatnya menjadi qualified karena karyanya di atas kayu salib. That's why the cross is the game changer. Haleluya. Sebab itu kita ada di sini, sudah tahu apa yang terjadi kalau manusia dosa kena kutuk. Kalau kita dibiarkan kena kutuk, apalagi upah dosa adalah maut, maka Tuhan akan kehilangan kita. Problem is, dia sayang sama kita. Oke, dia sayang sama kita, dia ingin dapatkan kita kembali. Jadi caranya gimana? Untuk dia tetap adil, hukuman tetap harus dilaksanakan. Tuhan gak bisa, dosa cuma gitu aja, cincailah. Gak bisa, kalau cincailah tidak adil. Dan dia gak bisa melanggar dia punya karakter sendiri. Jadi dia bilang, hukuman tetap harus dilaksanakan. Tapi aku sayang sama kamu, gimana caranya? Ada satu dilema yang luar biasa. Yang agama apapun tidak bisa ada solusi. Hanya Bible yang ada solusi. Yaitu hukuman tetap dilaksanakan, tapi hukuman yang dipindahkan kepada seorang pengganti.
Sang Mesias penebus kita. Sehingga hari ini kita yang dosa, dia yang mati. Kita yang dosa, harusnya kita terkutuk, kutuknya jatuh atas dia. Sehingga setelah kayu salib, kutuk itu berhenti. Tadinya ada berkat dan ada kutuk. Kutuknya berhenti di salib, ditanggung, diserap seluruhnya sampai sudah selesai, kata di atas kayu salib. Dan yang ada di sini adalah ditawarkan keselamatan supaya barang siapa percaya di Bandung tahun 2025 memperoleh hidup dan disebut orang yang diberkati. Haleluya. Engkau tidak hidup di bawah kutuk lagi. Haleluya. So saya baru saja memberitakan Injil, amen, saudaraku. Dan Injil itu diperlukan bukan saja untuk unbeliever. Every day we need the gospel. And that's the message of the gospel. Setiap bangun pagi ada semacam inadequacy. Kita kayaknya gue gak bisa nih jalanin hari ini. We need new grace every day. Haleluya. Based on that understanding. Cerita ini mengubah hati kita. Oh, ada Tuhan yang udah ganti aku. Sebenarnya aku gak layak, tapi gimana ya? Tidak ada satu ilustrasi yang bisa secara sempurna menggambarkan ini, saudara. Because this is totally inhuman, beyond human reasoning. Jadi kemarin karena berjalan di Amerika selama 1 bulan, to describe this, saya bikin satu perumpamaan yang relevan untuk situasi mereka. Saya nggak tahu di sini gaungnya kita tidak rasakan, tapi mungkin kita baca di berita, yaitu banyak orang imigran yang ditangkap-tangkapin kan sama Trump, betul nggak? Dan orang Indonesia ada beberapa yang tidak berani keluar rumah, saudara. Karena takut nanti ke supermarket pun bisa ditangkap oleh ICE, namanya ICE, immigration apa gitu. Jadi saya bilang, to illustrate the situation, the gospel ini sama seperti orang imigran di Amerika dikejar ICE, dan biasanya yang diprioritaskan itu yang paling kriminal, ya ada catatan kriminalnya berderet-deret, oke? Yang human trafficker, gamble, perampok, pemerkosa, child molester, rapist gitu kan, semua itu yang. Nah, kalau all those crimes itu ada in one person, dia manusia paling bejat, paling paling jahat, paling crime, dan dia paling gak layak ada di negara itu. Dan dia ditangkap, oke. Lagi pula dia gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa kerja, gak bisa perform, gak bisa menghasilkan uang. Dia selalu jahat sama keluarganya, ditangkap, jebloskan ke penjara. Tapi kemudian, the king of the land, ya kalau kita di Republik Presiden, tapi taruhlah sekarang, to make a better illustration, the king of the land come to the prison. King itu the most glorious, orang yang paling dihormati, paling kaya, paling powerful. Dia bilang, kamu berharga buat aku sayang kamu keluar dari penjara ini. Tapi supaya adil, harus dihukum kan? I the king yang gantiin kamu. So, itu sesuatu yang luar biasa. This story, cerita ini diceritakan di Alkitab sebagai the grace dari pihak Tuhan kepada kita semua yang ada di Bandung. Dan Tuhan berharap hati kita berkobar-kobar dengar dengan berita ini. Jadi saya percaya kalau kita di jemaat, di gereja ini habis ibadah, kalau kita dengar firman, tujuannya adalah supaya hati kita disentuh, hati kita menjadi berkobar-kobar tentang cintanya kepada kita, dan itu mengubah kita. Sekarang kita jadi bertingkah laku sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan karena diancam tadi oleh hukum, tapi karena hati kita diubah oleh kasih-Nya. So itu mappingnya, amen saudara. We live here not because of the law, tuntutan hukum, tapi karena hati kita diubah. Bukan kalau hukum itu menuntut dari luar. Di Perjanjian Baru, Roh Kudus menuntun dari dalam. Haleluya. Amen, masih hidup semuanya? Jadi sebenarnya kita hidup tuh apa yang mempesona kita. Karena di Galatia orang
Galatia ini udah dirintis oleh Paulus, hanya keselamatan hanya oleh anugerah, bukan dengan perbuatan baik, udah bagus semua, tapi tiba-tiba dari Yerusalem datang, "Oi, kamu udah percaya Yesus, bagus, tapi kamu harus disunat," katanya. Jadi Yesus harus ditambah lagi dengan perbuatan lagi. Nah, sunat atau enggak sunat itu di Bandung udah nggak nendang lagi, udah nggak, it's not an issue. Tapi masalahnya sunat ini berevolusi. Apa istilah itu? Kayak apa, makhluk itu suka apa namanya, bermutasi menjadi yang lain-lain, kebaikan yang lain. Kamu harus percaya, kamu percaya Yesus, bagus, tapi kamu harus, nah ini saya bisa sebutkan hal-hal yang kontroversi lagi. Karena ini semua rohani, baik ini yang kita sebutkan. Sunat itu dulu penting banget untuk orang Yahudi. Tapi kamu harus melayani, kamu harus memberi, kamu harus baca Alkitab, kamu harus berdoa. Which is all good. Tapi semua yang baik itu bukan syarat untuk mendapatkan the grace yang dia bayar oleh darahnya. Haleluya. Sehingga kalau kita tambahin apapun tentang Kristus dan itu mempesona kita, kita akan nyelenceng ke sana. Manusia ini ada satu tendensi, karena kita mau kasih petunjuk, bahkan kita parents kepada anak-anak kita mau kasih petunjuk, ada satu form, ada satu bentuk kita kasih. Tapi in the end, we tend to worship that form. Dan itu menjadi justifikasi, the reason why Tuhan sayang sama kita, berkatin kita, sembuhin kita, itu karena kita follow that form. Jadi kita parkir lagi di sana. Sesuatu yang kita find glory selain Jesus. Habis itu kita melenceng. Haleluya. Nampaknya kita harus mendisiplinkan hati kita untuk berpuas dengan Jesus only. His grace alone. Sampai one of the perikop Alkitab yang menggambarkan tentang definition of grace itu kan Efesus 2, 8, 9, 10 kan. Itu mapping juga itu. Tapi di dalamnya kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Terus dikatakan bukan oleh perbuatan, bukan oleh upaya. Terus jangan ada orang yang membanggakan diri. Sampai 3 kali, sampai di double down, triple down. Kenapa harus dimasukin di situ? Bukan perbuatan, bukan upaya, bukan. Jangan ada yang membanggakan diri. Because ada tendensi di Bandung ini kita kayak gitu. Kita cepat-cepat mau kayak yang 10-nya. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk perbuatan baik. Tapi kita harus berbuat baik. Saya setiap kali bicara tentang grace is good. Dan but-nya itu cepat. Tapi kita harus hidup benar, tapi kita harus hidup kudus. Siapa juga yang gak bilang kita gak harus hidup benar. Tapi kalau itu cepat-cepat kita kaitkan, we never enjoy the grace itself. Belum di-enjoy. Dan ternyata grace itu yang menjadi motornya justru, whatever tadi yang kamu tambahkan itu akan terjadi sendiri sebagai buah. If you let your heart be inspired, berkobar-kobar karena grace itu. Tadi hidup benar apa segala macam, it will flow. Automatically, naturally, supernaturally natural. Sebab itu disebut buah. Haleluya. So we screw up. Jadi kita totally mess up kekristenan itu karena kita bukan menentang grace, tapi kita campur grace-nya with the law. Mixing the two will ruin the picture. Jadinya gambar salib karyanya tidak indah lagi, tidak membuat hati kita berkobar-kobar karena dia. Saya kecepatan gak ini? Masih hidup semuanya? Haleluya. So we live here by His cross, by His grace alone. And then we perform karena perubahan yang dilakukan dalam hidup kita. And by the way, yang kita produce di sini much higher dari yang dituntut di sini. And that's amazing. Ya mungkin gak ada waktu untuk ini kesana, tapi jadi saya punya, ini mappingnya, saya ketemu mappingnya di 2 Korintus 5. Saudara mau lihat? Amen? Sudah makan pagi semua? Ada satu ayat, 2 Korintus 5, 14a dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami.
Kasih Kristus. Semua katakan kasih. Kasih is a word too familiar. Jadi udah ngedendang lagi sama kita. Tapi kalau nggak salah saya dengar Billy Graham ditanya, kalau Alkitab di wrap up di dalam jadi satu kalimat aja atau satu ayat aja, kamu mau pilih yang mana? John 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau kemudian dikompres lagi menjadi satu intisari, satu kata aja, it's gonna be love. Amen. Nah, so love is so, apa ya? Tadi barusan saya sama istri diantar seseorang yang dia di keluarga owner dari sebuah oleh-oleh Bandung gitu. Ya, kira-kira begitu loh ya. Terus saya tanya sama dia, kamu buka cabangnya ada berapa di sini? 8 atau 9 gitu loh di Bandung. Nggak buka di Jakarta? Nah, dia bilang, oh, kalau buka di Jakarta, everything will collapse. Karena konsepnya adalah oleh-oleh. Kalau di Jakarta ada, orang nggak akan menggebu-gebu, berkobar-kobar tadi, untuk rush beli itu. Jadinya menjadi too familiar. Kalau sesuatu too familiar, sudah nggak hargai lagi. Dan kalau love ini, love. Grace kok cheap banget sih? Kok kamu ntar license to sin? Nah, all those talk sebenarnya gara-gara misunderstand about this love and grace. Nah, karena apa yang terjadi di sini dikatakan sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Pada saat saya cek bahasa Inggrisnya itu, tinggal zaman sekarang tinggal buka aja di Bible Hub sudah pilih paralel, semua translation akan muncul. Dan amazing apa yang dikatakan tentang kasih Kristus ini. Because the love of Christ dikatakan constrain me. The love of Christ compel me. The love of Christ motivate me. The love of Christ control me. The love of Christ, ada banyak sekali yang lain. Tapi yang saya paling suka saya taruh di atas. The love of Christ overpowers me. So dari sini dalam bahasa Indonesia dikatakan karena kami telah mengerti. Kita jadi ngerti. Metanoia kan, perubahan pikiran. Kenapa orang tidak bertingkah laku benar? Karena pikirannya yang salah. Waktu kita lahir baru, roh kita yang baru. Tapi pikiran kita belum diperbarui. Pikiran kita harus berproses diperbarui. Tapi status kita sebagai anak, status kita sebagai orang kudus, orang benar, itu sudah diberikan kepada Tuhan pada saat kita percaya. Nah, this is one key. Amen? Itu tidak gradual. Identity itu diberikan in the beginning, full identity. Nah, tapi kita tuh karena masih ada pikiran yang lama, kita nggak ngerti. Bagaimana kita ngerti? Di dalam berproses ini, kita mengerti, oh ternyata Tuhan sayang sama aku. Sudah tahu, meskipun kita sudah ada di dalam Kristus, kita tetap bisa kena konsekuensi. Ya kan? Natural konsekuensi. Jadi kalau orang naik motor ugal-ugalan, itu akan jatuh. Bener gak? Mau dia lahir baru, gak lahir baru. Mau dia anak orang kaya, anak bukan orang kaya. Mau dia pendidikannya tinggi, gak pendidikan tinggi. Naik motor ugal-ugalan, bisa jatuh. Kalau dia tidak jujur dalam bisnis, dia bisa urusan sama polisi. Ujung-ujungnya penjara. Ya, kalau dia membunuh, masuk penjara. Kalau dia berzina, keluarga hancur. That's natural consequence. Kalau kita udah di dalam Tuhan, itu terjadi gak? Tetap terjadi. But perbedaannya adalah, selama ini kita berpikir, kalau saya lakukan itu, I mess up, Tuhan seperti disown kita. Tuhan seperti buang kita. Kita jadi berubah status, bukan anaknya lagi. Atau perkenannya dia kepadaku, itu mulai menurun. Kayak baterainya HP. Karena kita nggak perform, karena kita marah-marah, karena kita segala macam itu, Tuhan menjadi mencabut perkenannya. But that's, be careful, itu adalah story di Old Testament. Di sini, yang harusnya justru menyebabkan kita kagum adalah, meskipun kita tidak obey, nah this is getting dangerous now. Ini jadi bahaya nih.
Meskipun kita tidak taat, tidak setia, lalu kena konsekuensi, hancur-hancuran, terpuruk, hit rock bottom. Nah, this is the gospel. Tuhan tetap ada di sana. Tuhan tetap sayang kita. Status kita tidak dicabut. Dia adalah Immanuel. Kita berpikir kalau kita ada terpuruk seperti itu, apalagi kejadian buruk itu terjadi berturut-turut dalam hidup kita, bertubi-tubi. Kita evaluasi diri, terus kita lihat, oh berarti saya udah gak layak lagi. Setel alarm gak nyala, kita terlambat. Bangkit cepet-cepet, kepleset kejeduk. Mau mandi, air panas mati, apalagi di Bandung. Pesan Grab 3 kali cancel. Pas Grab akhirnya datang, hujan turun, make up luntur semua. Sampai di kantor, bos marah-marah. Laptop hilang. Itu namanya setelah jatuh, ketiban, tangga, digigit anjing. Sial, sial, sial. Lalu kita evaluasi diri, oh Tuhan, why me? How did I miss? Jadi gue kenapa ya? Oh, aku tidak menjawab panggilan Tuhan, Tuhan hukum saya. Oh, gue baru dosa nih. Sebaliknya, saudara, ini kalau yang parah-parah nih, kita evaluasi diri, ujungnya negatif. Tapi sebaliknya, kalau kita habis puasa 40 hari, ini pasti gue doa apapun Tuhan pasti jawab. So we think perkenan Tuhan itu kayak ada fluktuasinya. Roh Kudus itu kayak kita traveling, check in, check out. No, the good news is, the gospel says, Tuhan itu hadir konstan. Dan perkenannya kepada kita, once and for all. Sekali untuk selamanya. Nah, this is getting crazy. But that's the gospel. Kalau enggak kita tidak bisa mengerti Roma 8 pada saat dikatakan, apakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nothing. Amen. Dan kita lupa, kita pun masuk ke sini bukan dengan memenuhi syarat. Kalau perbuatan baik tidak bisa membuat kita memenuhi syarat, perbuatan baik tidak akan menjagai kita tetap memenuhi syarat. Haleluya. Karena Roma 5 mengatakan ketika kita masih lemah, dia telah naik ke kayu salib. Kristus itu disalibkan bagi kita selagi kita masih berdosa. Dosa kita tidak mengintimidasi dia. Dosa kita tidak membatalkan kasihnya kepada kita. Dan dosa kita tidak akan membuat status kita dicabut dari dia. Haleluya. Ini UCC kan. Di tempat lain gak berani kasih bocoran. Yes. The gospel must be so good sehingga orang akan bereaksi, kok gitu kita boleh dosa terus dong. Because tendensi kalau habis ngomong kayak gitu tadi yang saya ngomong, orang kan, oh gitu dosa terus dong. But there's an answer to that. Roma 6 ayat 1. Shall we continue in sin? Kalau gitu bolehkah kita bertukar dosa? Tentu saja jawabannya tidak. No, 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 God forbid. Akan tetapi, ayat itu Roma 6 ayat 1, ini dari tadi gak maju-maju nih. Oke, bentar lagi kita sampai situ, oke. Roma 6 ayat 1 itu muncul, kalau gitu bolehkah kita bertekun dalam dosa? Kalau gitu bolehkah kita terusan berdosa? Pertanyaan itu muncul setelah sebelumnya Paulus bilang di Roma 5, jadi satu pasal sebelumnya kan, satu ayat di atasnya Roma 5:20 atau 21, di mana dosa itu bertambah-tambah, where sin abounds, grace super abounds. Anugerah lebih berlimpah lagi dikatakan. Nah itu muncul, kok gitu kita dosa aja terus. Berarti saya curiga Paulus ini pernah podcast. Dan ada pertanyaan dari audience, amen saudaraku. Cuman dia upload ke YouTube, kita nggak dapat upload linknya, saudara. Amen. But the challenge is untuk setiap preacher of the gospel adalah ini. Kalau pemberitaan Injil yang kau beritakan tidak men-trigger, merangsang orang untuk bertanya, kalau gitu kita boleh berdosa lagi, Bu. Mungkin kita tidak memberitakan Injil sama seperti Rasul Paulus. And that's wow. That constrain me, itu membuat saya termotivated to preach just the gospel. Amen.
Because this is the key, apapun yang tadi kita inginkan sebagai hasilnya, Kristus telah mati bagi kita. Sebenarnya saya ada highlight di sini, tapi nggak muncul highlightnya ya. Kata kasih saya highlight di sini, mengerti saya highlight di sini. Terus di sini, hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Dia. Siapa yang mau hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Kristus. Nah, untuk menghasilkan itu, jangan pakai tuntutan hukum Taurat. Jangan pakai ancaman. Jangan bilang Tuhan meninggalkanmu. Jangan bilang Tuhan akan bikin kamu bangkrut. Saya dorong saudara untuk jujur, tapi kalau saya tidak jujur, Tuhan tetap sayang sama saudara. Justru itulah Tuhan tetap sayang saudara pada saat sudah hancur-hancuran. Justru itulah kabar baik yang akan mengubah hatimu, sehingga kau mengerti, sehingga akhirnya engkau hidup bukan untuk dirimu lagi, tapi untuk Kristus. Kita bertumbuh, tapi status kita dari awal tetap. Di dalam journey, spiritual journey kita, we start at the finish point of Jesus. Yesus bilang, it is finished, itu titik awalnya kita. Tapi kita membawa perkenan Bapa yang sempurna bersama dengan kita dalam perjalanan ini. This is amazing pada saat kita menyadari Bapa berkenan kepada kita dengan perkenan yang sama, Dia berkenan kepada Yesus. And that's wow. Katakan kepada sebelahmu, Bapa berkenan kepadamu, katakan. Tunjuk hidungnya sampai percaya. Saya bilang tunjuk, jangan pencet. Amen. Haleluya. This is the mapping, masih hidup semuanya. Saya kasih beberapa contoh, waktu saya tinggal berapa menit lagi. Di sini belum ada keterangannya. Hah? It's okay, kasihan yang lupa breakfast. Salah sendiri. Iya. So, dengan pemahaman ini, waktu saya baca Alkitab ulang, every story ada new light, new understanding. Jadi kenapa juga ini orang di Yohanes 8 menangkap basah, orang Farisi menangkap basah perempuan yang kedapatan berzina. Kita udah tahu ceritanya semua, tapi saya mau kasih excerptnya, ada jam-jam yang saya dapatkan, saya mau share di UCC pagi hari ini. Amen. Pertama, ini ada ketidakadilan, yang disodorkan cuma perempuannya, yang laki-lakinya kok enggak. Yang kedua, saya mau tanya kepada orang Farisi ini, lu mainnya kemana aja kok menangkap basah? Amen. Nah, ini lihat, the demand of the law, dia opening statementnya aja sama Tuhan Yesus. Dia kan kedapatan orang berzina, terus ketemu dengan Tuhan Yesus. Dihadapkan kepada Tuhan Yesus, itu sebenarnya adalah sebuah jebakan Batman. Dia ingin nge-trap Tuhan Yesus. Oke? Tapi opening statementnya, based on the law of Moses. Berdasarkan hukum Taurat. Sebenarnya orang-orang ini tuh orang yang sangat patuh. Kita sebagai orang-orang perjanjian baru, dengar orang Farisi, orang ahli Taurat, kita langsung undermine kan. Tapi kalau kita ketemu pada zaman itu, they were very respectable people. You know? They behave. Mereka ngafalin ayat tiap hari kerjaannya. Ya, waktu anak-anak kita di CBCS tuh selama 1 tahun, kelas 1 ngafalin Efesus 1, kelas 2 ngafalin Efesus 2. Waktu lulus SD, mereka udah hafal seluruh kitab Efesus. Itu aja kita udah. Tapi orang Farisi, 5 kitab pertama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, hafal semuanya. 13 tahun. Ada yang berani di sini? So, orang-orang yang sama tapi waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus bilang gini, setiap hari kamu menyelidiki kitab suci. Tapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu gak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Jadi maunya nih menyodorin kayak gini, karena kalau di Musa suruh lempar batu, apa katamu? Kalau Yesus bilang, ya ikutin Musa, where is the grace message? Lagi pula dia akan urusan dengan Roma karena civil law tidak mengizinkan siapa lempar-lempar batu, kita harus diadili dengan pengadilan Roma dulu. Oke, jadi tapi kalau dia bilang, enggak, jangan ikutin Musa. Boom. Tuhan Yesus tidak pernah melanggar hukum Taurat, tapi saudaraku, lost the message juga. So, Tuhan Yesusnya diam saja. Terus dia nulis-nulis. Dan situasinya itu kan di depan bait suci.
Kalau saudara pernah ke Holy Land Tour, Dome of the Rock, segala macam, di sebelah selatannya ada namanya Southern Steps. Jadi kalau saudara lihat situasinya di sana itu penuh dengan batu-batuan. Jari nulis di atas batu. As if Tuhan Yesus mau bilang begini, kamu mau ngomong hukum. Saudara jadi ingat kan kitab Keluaran, jari Allah menulis 2 loh batu itu kan. Jadi dia mau bilang, you wanna talk about law? I wrote the law. Gua yang tulis itu by the way, gitu loh. Terus dia bangkit berdiri, dia bilang, yang gak ada dosa lempar batu pertama, that's jawabannya. Ada juga yang menafsirkan ini yang ditulis Tuhan Yesus di tanah itu, apaan? Sampai sekarang kita gak tahu, para teolog menggali gak pernah dapat. Kemungkinan ini nama-nama selingkuhannya mereka masing-masing. Jadi mereka pas ngeliat gitu, habis ngukum sama, terus dia lihat bacaannya, oke guys, istri gue baru WhatsApp, gue harus balik dulu guys. Katakan pergi, mulai dari yang paling tua, mungkin akumulasi dosanya paling banyak. So, tapi hari itu, oke, pada titik ini sebenarnya ada 2 kelompok. Ada yang mau lempar batu tapi tidak bisa karena terdiskualifikasi, ada dosa kan. Tapi sebenarnya ada satu pribadi yang memenuhi syarat untuk lempar batu pertama. Ada Tuhan Yesus yang tidak ada dosa. Tapi yang memenuhi syarat untuk menghukum, memutuskan tidak menghukum. Isn't that amazing? Perempuan itu udah terkapar, dia percaya hari itu dia mati. Ya lihat kaki-kaki ini orang-orang Farisi yang kejam ini, udah lempar debu di mana-mana. Semuanya pergi, tinggal satu rabi, yang lain daripada yang lain. Rabi itu bertanya, di manakah mereka yang menghukum kamu? Tidak ada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bikin 2 statement ini luar biasa. Salah satu statement yang mengubahkan saya 15 tahun yang lalu. Karena dikatakan, aku pun tidak menghukum kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. See, before the aha moment, saya langsung fokus kepada yang kedua. Aku tidak menghukum, by the way, cepat-cepat tadi kan grace but, tapi jangan berbuat dosa lagi. Betapa sering kita dengar statement-statement, ya kamu akan diberkati, tapi jangan berbuat dosa lagi. Statement dari kita ini yang salah, ditangkap oleh dunia. Sehingga anak-anak muda kadang-kadang, saya sebenarnya mau dibaptis tapi saya belum siap. Kenapa belum siap? Ya saya masih merokok, saya masih bla bla bla. Terus saya jawab sama mereka, kalau kamu bisa berhenti merokok tanpa Tuhan Yesus, kamu gak perlu Tuhan Yesus. Kamu datang, Tuhan Yesus yang akan menyucikan kamu. Sama kayak kita masuk ke kamar mandi, apakah kita harus bersih-bersih dulu baru masuk ke kamar mandi? Di dalam kamar mandi kita dibersihkan kan? Kita datang kepada Yesus untuk dibersihkan. Kalau kita mau bersih dulu baru datang kepada Tuhan Yesus. Itu namanya self-righteousness. Nah ini, jangan berbuat dosa lagi. Tapi ingat, jangan berbuat dosa lagi itu adalah yang kedua. Jadi ada 2 statement. Aku tidak menghukum. Saudara tahu? Aku tidak menghukum. Neither do I condemn you. Saudara tahu, condemnation is deeper problem than any other problem. Sejak manusia jatuh dalam dosa, condemn. Itu sebabnya dia bersembunyi di pohon ara. Fear, shame, rasa malu, rasa takut. Tapi yang bawahnya lagi terkondem. Kalau sekarang sang kasih itu datang dan mengatakan, aku tidak mau hukum kamu, that's the good news that touch her heart. Sehingga dia muncul di dalam hatinya, the power to sin no more. Dari mana ini ada kekuatan untuk tidak berbuat dosa lagi? Dari sebuah hadiah, the gift of no condemnation. The gift of no condemnation produce the power to sin no more. Masih hidup semuanya? Nah ini pencerahannya. Perjanjian lama ini dengan hukum Taurat dan segala macam ini sebenarnya menginspirasi banyak agama. Termasuk agamanya sepupu-sepupu kita kan. Saudara tahu, basically agama itu apa? Agama mengatakan persis keterbalikan dari ini. Jangan berbuat dosa, maka Tuhan tidak menghukum kamu.
But my Bible, my Lord Jesus Christ said to us, aku tidak menghukum kamu. Dan kalau kau hidup based on that revelation, bahwa aku tuh sayang sama kamu, tidak menghukum kamu, maka engkau akan punya kuasa untuk tidak hidup di dalam dosa. Jadi kekristenan bukan agama. Haleluya. Nah kalau kita tahu ini, itu akan transform cara kita urusan dengan anak kita, cara kita urusan dengan tim pelayanan kita, cara kita mendorong siapapun mungkin untuk menginjili, memberi dengan penuh pengorbanan. Kita nggak mendorongnya pakai ancaman lagi. Tapi dari sebuah berita, sang pemberi loh, sang pemberi hidup di dalammu. For God so loved the world that he gave. He's a giver. The giver lives in you and you will give. Haleluya. Bukan karena diancam-ancam. Amen. Jadi ada contohnya nih, ini ada satu cerita. I make points through stories, oke? Okay? Masih hidup? Oke. Okay. Jadi ini sebenarnya ada dua cerita di Lukas 18 dan 19. Yang pertama itu Lukas 18, apa yang aku harus lakukan untuk dapat hidup yang kekal? Pemuda yang kaya raya, the rich young ruler. Oke? Okay? Tuhan Yesus bilang bla bla bla. Karena itu dia memang dalam konteks hukum Taurat, Tuhan Yesus jawabnya hukum Taurat. Oh, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku, self righteousness. Sebenarnya anak muda ini, kalau kita ketemu dia di Bandung, ini tipe yang kalau ada KKR di mana pun dia pasti akan lari ke sana. Dia mendekati Tuhan Yesus loh. Dan dia sebenarnya kepingin dapat afirmasi dari Tuhan Yesus. Oh, aku semua keturuti sejak masa mudaku. Oh, anak muda luar biasa. Masuk surga VIP kau. Tetapi cerita yang sama, ini kan Lukas 18. Cerita yang sama di Matius kan ada juga. Dia ada terusannya. Semua telah kuturuti sejak masa mudaku. Apalagi yang kurang. Dia tetap merasa ada yang kurang. And based on the law tadi apa standarnya? Perfection. Gak akan membuat dia puas. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi masalahnya dia. Ilahnya adalah hartanya kan. Sebab itu jual hartamu ikut aku. Tuhan gak perintahin semua orang loh. Apa Matius, Petrus, apa semua disuruh jual harta semua? Enggak ada. Apa saudara semua di sini? Enggak ada. Tapi itu untuk menghantam self-righteousness. Harus dikasih standar sempurna. Akhirnya dia pergi dengan sedih karena banyak hartanya katanya. Sebab baik. Tidak ada satu peser pun keluar dari kantongnya. Tapi Dr. Lukas penulis kitab Injil ini mengkontraskan dengan pasal setelahnya. Ada cerita tentang Zakeus. Karena orang zaman dulu kalau ingin mengkontraskan sesuatu, belum ada Microsoft Excel. Taruh di kolom sini, kontras. Nggak bisa. Jadi kasih keduanya berdekatan. So Dr. Luke put this in the juxtaposition supaya for us to see clearly, to contrast. Yang di sini tadi orang ini yang cari Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang cari Zakeus. Haleluya. Setiap kali ngomong Zakeus harus hati-hati, kadang-kadang saya suka salah jadi Lazarus. Udah tahu kan cerita ibu sekolah minggu yang kakak sekolah minggu yang ngajar anak-anak, ada orang pendek naik ke pohon namanya Lazarus. Anak-anak bilang, bukan Bu Guru, itu namanya Zakeus. Bu Guru gak mau kalah, debat sama anak-anak. Nanti Bu Guru terusin dulu ya. Orang pendek namanya Lazarus naik ke pohon, Tuhan Yesus bilang, hai Lazarus turunlah, itu tempatnya Zakeus. Nah, Zakeus ini, ya self-righteous. Zakeus ini di Yeriko, dia pemungut cukai, bahkan gembongnya pemungut cukai. Kata pemungut cukai nggak nendang lagi juga kalau kita udah jadi Kristen dari kecil ya kan. Apalagi pas kita lahir, hari-harinya dipotong pakai kitab Yohanes. Zakeus, pemungut cukai. Saya mau kasih label baru. Dia adalah gembong mafia pajak. Gembong mafia pajak. Selalu kalau gambaran dari Yeriko, saudara pernah ke Israel? Yeriko dekat sama Laut Mati. Laut Mati is the lowest point on earth. Saudara pikir kan ada banyak lembah-lembah apa segala macam. Tapi di bawah permukaan laut, the lowest point on earth adalah
laut mati. Jadi Jericho. Kalau cerita dari Yerusalem, ada cerita lain kan? Ya, dari seorang imam orang turun ke Jericho. So this is cerita tentang Jericho adalah tentang kita. Dan Zacchaeus in this story is us. Zacchaeus ini kolaborator dengan penjajah kalau pemungut cukai itu. Dibenci sama masyarakat. Kalau ngutip itu dia ngutipnya double-double, memperkaya diri. Sampai-sampai disebut najis, kategorinya najis tidak boleh masuk bait suci. Itu yang terjadi pada culture-nya mereka. Kalau saudara papasan nama Zacchaeus di gang kecil di Bandung ini, saudara akan gak mau sentuhan sama dia. Karena sekali sentuhan saudara harus ikuti ritual purification, pentahiran. Dan gak mau teman sama dia, but one day, Tuhan Yesus datang. Zacchaeus, aku harus menumpang di rumahmu. Wah. Tidak ada orang terima dia. Tiba-tiba sang kasih, sang anugerah datang. The grace change him, change his heart. Isolation, merasa ketersendirian. Tiba-tiba dia merasakan penerimaan untuk pertama kalinya. Tidak ada catatan bahwa Yesus konfrontasi sama dia. Zacchaeus, Zak, lu pulangin dulu tuh si incim itu punya lu. Gak ada konfrontasi. So that's why saya nggak anti konfrontasi, tapi kalau belajar tentang caranya Tuhan mengubah kita, dia sering tidak pakai konfrontasi. Yang dikonfront itu yang self-righteous. But ada orang yang broken hearted itu dirangkul. Seperti kayak gini. So, sudah tahu apa akibatnya? The heart transformation by grace much greater dari orang yang low driven ini. Dan akibatnya dibilang setengah dari hartaku kuberikan pada orang miskin, sekiranya ada sesuatu yang kurugikan dari seorang kukembalikan 4 kali lipat. Tahukah saudara bahwa di dalam hukum Musa ada standar yang namanya hukum restitusi. Jadi kalau orang ada curi, yang kita pakai angka aja biar gampang. Kalau curi 100 rupiah, harus kembalikan tambah 20%. Harus kembalikan 120. Itu hukum Musa. Based on the law, obedience by the law. Tapi transform heart by grace, kembalikan 4 kali lipat. Tuh, coba keluarin sipuannya ada berapa persen itu? 400%. Bukan 20%. 400%. So, I believe our Savior, Sang Kasih Karunia, ada di sini untuk mengubah hati kita. So, jadinya kita tuh bukan transaksional cara berpikirnya. Hati diubah, buah yang akan muncul. Nah, inilah kemudian sudah tahu transaksional, misalnya gini loh, sederhana aja. Listen to yourself kadang-kadang kalau doa sama Tuhan. Atau orang lain lagi doa nih, misalnya kayak gini contohnya yang sering saya dengarnya. Tuhan kok aku gak sembuh-sembuh, kok aku gak disembuhin, padahal aku udah melayani Engkau 20 tahun. Sudah bisa mendeteksi gak sekarang? Berarti melayani 20 tahun kayak ngumpulin poin. Di-redeem dong jadi kesembuhan. Dan berarti you deserve it. Sedangkan grace, you don't deserve it. Kalau kita sembuh bukan karena kita baik, karena Tuhan baik. Haleluya. Jadi kita gak transaksional. Oh Tuhan kok ada hamba Tuhan ya, kita amit-amit hamba Tuhan muda kok meninggal. Itu kok preman gak mati-mati gitu. Itu kan transaksional. Belum lagi doa-doa zaman perjanjian, bukan zaman perjanjian. Doa-doa tahun 80-an, 90-an tuh populer banget. Banyak doa, banyak berkat. Saya pernah kasih ilustrasi itu gak di sini? Banyak doa, banyak berkat. Siapa yang pernah dengar itu? Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Lu kok hafal? Transaksional banget kan? Jadi kayaknya Tuhan itu perjanjian lama. Jadi sekarang mungkin sudah ada beberapa yang, ada beberapa saya lihat wajahnya kayak loading gitu. Ini bener banget. Soalnya kita udah terbiasa seperti itu, jadi pada saat kita dijelaskan seperti ini, oh ternyata bukan seperti itu, kita langsung, Kalau transaksional tuh kayak,
Tuhan nunggu kita nih, oke, kamu doa tambah lagi, oke, tambah lagi berapa hari lagi, malaikat tolong perhatikan nih sebentar lagi ya, dijawab. Banting-banting pintu ya kan, marah-marah sama istrinya, oke ditunda-tunda seminggu lagi, oke. Like performance based. Tahu gak berita yang luar biasa di perjanjian baru? After the cross, Tuhan Yesus bilang, it is finished. Segala berkat, menurut Efesus 1, segala berkat surgawi telah dicurahkannya kepada kita. Pada saat kita percaya, berarti kita tuh kalau doa bukan lagi memohon semoga tolong Tuhan kabulkan. No. Semua yang kita butuhkan sudah disediakan sempurna 2000 tahun yang lalu. Kita tidak pernah meminta berkat, minta disembuhkan. Sebenarnya ini statement kayaknya nggak enak diklik karena sudah nggak pernah. Tapi saya mau deklarasi kepada saudara, sebenarnya saudara sudah sembuh 2000 tahun yang lalu. Jadi kesembuhan itu sudah miliknya kita, but by faith, dengan perubahan pikiran kita bertumbuh di dalam iman itu. Pada saat kita bertumbuh to certain point, we position ourselves untuk menerima itu. Tapi anugerah itu kayak udah ada di sini. And then tangan kita menggapai itu iman. Jadi bukan minta untuk itu ada di situ, itu sudah ada di situ. Tinggal dalam perjalanan kita belajar transform our mind. We reach out to receive. To receive untuk menerima apa yang sudah ada. Orang dunia yang gak yakin Tuhannya berkenan atau enggak. Dan evaluasi diri. Lihat performance tadi kan. Berkenan atau enggak berkenan? Kita enggak. Kita sudah berkenan. Sudah disediakan. Sudah diberkati. Kita juga disebut orang kudus. Kalau kita ada mengambil keputusan yang tidak kudus, karena pikiran kita belum diubahkan. Pikiran kita harus diubahkan supaya kita bertingkah laku kudus. Tapi kita disebut orang kudus. Haleluya. Anda berpikir, ini benar. Saya khotbah di Bali tentang hal ini, terus pendetanya habis saya khotbah, saya turun, dia bilang, ini otak kita kayak diputar-putar nih katanya. Oke, saya tutup dengan ini ya. Kabar baik kalau pendeta bilang mau tutup. Kabar baik bagi yang lapar. Jadi kita kontraskan, ini mappingnya, hukum yang tertulis tadi sebelah sini. Sudah bisa lihat itu di 2 Korintus tadi, oke? Tapi pasal 3, ayat 6 sampai 11, nanti di rumah baca sendiri. Hukum yang tertulis, roh, mematikan. Ini perjanjian lama dan perjanjian baru. Mematikan, menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada apa? Penghukuman. Pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ini semua kata-kata ini saya ambil dari Alkitab, oke? Bukan dari drama Korea. Disertai dengan kemuliaan yang memudar, disertai kemuliaan yang lebih besar. Masalahnya yang lama ini kalau diberitakan, which is masih banyak di mimbar-mimbar yang lain, bukan di sini, tetap disertai kemuliaan. Karena siapa? Yang kasih hukum Taurat siapa? Tuhan. Hukum Taurat itu suci, kudus, benar. Hanya saja dia tidak menolong. Dia menghukum. Dia mematikan. Kepada kita telah disediakan yang ini. Roh yang mengubah hati kita, menghidupkan kita. Kalaupun kita salah, bukan dituduh, tapi diyakinkan bahwa kita ini orang benar yang disayang, sehingga kita bangkit. Haleluya. Nah di sini, pola pikirnya adalah aku wajib supaya Tuhan, transaksional. Aku wajib ini supaya Tuhan ini. Tuhan nunggu my performance. Itu mindsetnya. Tapi saudara tahu, kita tuh ada di sini. Mindset kita adalah Tuhan telah, maka aku akan. Tahukah saudara kita diselamatkan bukan oleh kesetiaan kita, tapi kesetiaan Kristus. Roma 5, Tuhan telah setia, oleh sebab itu aku akan setia. Tuhan sudah memberi, oleh sebab itu aku akan memberi. Tuhan telah menjadi hidup dalam kehidupan yang sinless, oleh sebab menyebut aku orang kudus, oleh sebab itu aku hidup kudus. And the cross is the dividing line. We live after the cross. You are here in Bandung 2025. Amin saudaraku. Kalau kita campur kedua-duanya, jadi rusak gambarnya. Tidak membuat hati kita berkobar-kobar. Kita jadi, kalau kita mengkhotbahkan hukum Taurat hari Minggu, hari Senin terkondem, dan aku harus berusaha lebih lagi. I need to try better, try harder, frustrasi.
Tapi berita Injil akan membuat saudara dimerdekakan. Thank you Jesus. Kau telah mengasihi aku. By the way, pemain musik bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah memerdekakan aku. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah memberkati aku. Banyak orang sekarang ngambil keputusan yang salah karena tidak tahu pewahyuan ini. Zaman sekarang banyak pinjol. Cuma di Jakarta, di Bandung enggak. Apalagi sekarang ada banyak pay later. Mereka lupa yang pencet pay later itu cry later juga. Sekarang sih enggak bayar, tapi urusan belakangannya itu sampai cry. Dan juga bisa jadi ribut sama istri, jadinya fight later. Bahkan jadi alasan untuk perceraian, divorce later. Tapi kalau kita tahu, kita orang diberkati, bahwa Tuhan bahkan bisa kasih mujizat sama kita tidak akan pencet pinjol, tidak akan pencet pay later. Karena kita percaya oleh pewahyunya, Dia sayang sama kita. Itu salah satu ilustrasi di mana secara praktis, this will make a difference. So beginilah mappingnya. I hope you bring this home, masuk ke dalam hatimu, merubah pikiranmu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Angkat tangan saudara, katakan, ku mau selalu. Thank you Lord Jesus. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Yes Jesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, saya berdoa Tuhan anugerah-Nya mempesona saudara hari ini. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Oh yes Jesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Kau membuatku berharga. Thank you Lord. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saya ingin berdoa untuk saudara pada siang hari ini. Kau ada di antara saudara, kau terbeban berat, frustrasi, kadang depresi. Menyadari bahwa engkau terkondem, kau punya kewajiban-kewajiban, kau mengecewakan Tuhan. Dan lebih buruk lagi kau merasa Tuhan meninggalkanmu. Ada beberapa kemalangan, hal-hal yang seperti sial, hal-hal yang tidak baik terjadi. Engkau mengevaluasi diri dan berpikir Tuhan meninggalkan, mencabut berkat-Nya. Tapi hari ini diberi katakan kabar baik kepadamu. Dia mengasihimu. Saya berharap hati saudara berkobar-kobar pada siang hari ini. Tapi siapa yang memerlukan seseorang yang berdiri bersama-sama, saya mau berdoa untuk saudara. Angkat tanganmu, apapun yang menjadi pergumulan, ada hubungan-hubungan, ada masalah keuangan, kesehatan di seluruh ruangan ini. Saya ingin berdoa dari depan sini saja. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan. Mereka hadir di sini tidak kebetulan. Berita baik diberitakan kepada mereka. Aku berdoa terjadi transformasi dalam pikiran mereka. Terjadi metanoia, Roh Kudus bekerja. The message of the cross menjadi begitu jelas. Sehingga hati mereka berkobar-kobar. Kagum akan anugerah-Mu Tuhan. Mereka boleh berdiri tegak di atas janji-Mu. Tidak akan goyah Tuhan. Tidak akan mengambil keputusan yang salah. Tidak akan menerima nasihat daripada dunia ini. Hari ini mereka aman di dalam Engkau. 2000 tahun lalu karya Yesus telah menyediakan semua yang kami butuhkan. Dan hari ini kami disebut orang kudus, anak Bapa yang diterima dikasihi selamanya. Terima kasih, berkati kepemimpinan di jemaat ini, berkati Pastor Oci, Ibu Cencan dan semua tim yang ada. Berkati pengaruh daripada gereja ini Kau lipat gandakan sehingga banyak orang-orang akan melihat
kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih kami dedikasikan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin.